Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Syarif Bima. Oke, pada kesempatan kali ini atau pada video kita kali ini, kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, yaitu mengenai materai. Ya, ada beberapa teman saya yang menanyakan perihal materai ini. Bang, sah atau tidak perjanjian yang tanpa dibubuhi dengan materai yang cukup, serta sejauh mana kekuatannya jika terjadi sengketa di pengadilan? Oke, itu pertanyaan yang sering teman-teman saya ajukan, dan video ini kita buat selain untuk menjawab langsung pertanyaan teman-teman tadi, juga untuk menjawab apabila rekan-rekan, teman-teman, sahabat, dan para subscriber ada juga yang memiliki atau menyimpan pertanyaan ini, sehingga video ini dapat bermanfaat dan membuka cakrawala berpikir kita. Sebelum kita masuk pada pokok pembahasannya, ada baiknya teman-teman klik dulu tombol subscribe dan hidupkan juga lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman tidak ketinggalan ketika kami mengupload video-video terbaru berikutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe dan menghidupkan lonceng notifikasinya. Dengan demikian, teman-teman sudah memastikan diri menjadi orang yang pertama menerima update video-video terbaru dari kami. Kita lanjut pada bahasan kita kali ini, yaitu mengenai materai. Tetapi jika ada teman-teman yang ingin mengetahui lebih lagi tentang koperasi, silakan teman-teman lihat pada video kami di pojok atas ini. Di situ sudah kami buatkan beberapa video mengenai koperasi dan kita sudah kupas tuntas. Kemudian ada juga dasar hukumnya. Selanjutnya mengenai pemberhentian perangkat desa ada di sini, teman-teman. Nanti kami sertakan linknya pada kolom deskripsi. Langkah kepada bahasan kita, yaitu mengenai materai. Sebelum kita membahas mengenai materai ini, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan surat. Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam dua jenis. Yang pertama, surat dalam bentuk akta. Yang kedua, surat dalam bentuk bukan akta. Dan akta sendiri dapat dibedakan menjadi dua pula, yaitu yang pertama adalah akta yang bersifat otentik, yang kedua akta yang berbentuk di bawah tangan. Suatu surat untuk dapat dikatakan sebagai akta harus ditandatangani harus dibuat dan ditandatangani dengan sengaja, dan harus untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, ketentuan mengenai akta itu diatur dalam pasal 1867 sampai dengan pasal 1880 KUH Perdata. Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah dari cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Apabila akta otentik, cara pembuatannya atau terjadinya akta tersebut dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umum seperti pertama notaris, hakim, kemudian panitera,
kemudian jurusita, pegawai catatan sipil, dan lain-lainnya. Maka untuk akta di bawah tangan, cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umum yang tadi disebutkan, tetapi cukup oleh pihak-pihak atau para pihak yang berkepentingan saja. Contoh-contoh dari akta otentik adalah akta notaris, surat berita acara sidang, proses verbal penyitaan, surat perkawinan atau kutipan akta nikah, kemudian akta kelahiran dan surat keterangan kematian dan sebagainya. Sedangkan akta di bawah tangan itu juga cukup banyak. Contohnya adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah dan bangunan, surat perjanjian jual beli dan sebagainya. Dalam praktek sehari-hari cukup banyak kita jumpai akta-akta di bawah tangan ini, sehingga teman-teman atau rekan-rekan mungkin sudah sangat mahfum sekali dengan akta di bawah tangan, tetapi belum mengetahui secara spesifik mana yang dikategorikan sebagai akta otentik dan akta di bawah tangan, seperti yang baru saja kita jelaskan. Setelah menonton video kali ini, mungkin teman-teman langsung akan dapat membedakan mana yang disebut dengan akta otentik dan mana yang disebut dengan bukan akta otentik atau akta di bawah tangan tadi. Kemudian kita masuk pada fungsi dari akta otentik. Salah satu fungsi dari akta yang penting adalah sebagai alat pembuktian. Sebagai seorang advokat, tentu sudah tidak asing berhadapan atau berkutat dengan hal-hal yang seperti ini. Akta otentik itu merupakan alat bukti dengan nilai atau kadar pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari akta ini. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat, yang berarti kebenarannya harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Menurut ketentuan pasal 1857 KUH Perdata, jika akta di bawah tangan tanda tangannya diakui oleh para pihak atau orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak dari akta ini. Lalu kita masuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata, maka dikenakan atas dokumen tersebut bea materai. Jadi ketika kita mengajukan sebuah alat bukti yang berbentuk surat, lazimnya kita harus melegesnya dulu. Nah, itu istilah yang mungkin nanti suatu waktu teman-teman akan menjumpainya ketika sedang main-main atau mengikuti teman
famili atau sanak saudara yang kebetulan sedang mengikuti suatu proses persidangan di pengadilan setempat. Lalu dengan tiadanya bea materai dalam suatu perjanjian, misalnya perjanjian jual beli, hal itu tidak lantas membatalkan perbuatan hukumnya. Atau dengan kata lain, tidak berarti perbuatan hukumnya tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Jadi hanya sebatas itu saja. Sedangkan perbuatan hukumnya sendiri tetap sah, karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan tergantung ada atau tidaknya materai di dalam perjanjian tersebut, tapi sah atau tidaknya sebuah perjanjian sebagaimana sudah ditentukan dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Jadi teman-teman harus dapat membedakan bahwa akibat tidak adanya materai dalam sebuah perjanjian tidak lantas membatalkan perbuatan hukum yang sudah terjadi tadi, melainkan hanya tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian pada suatu perkara di pengadilan setempat. Lantas, bagaimana ketika sebuah surat atau perjanjian yang dituangkan dalam sebuah surat atau akta di bawah tangan tidak memiliki materai dari sejak awal surat ini atau akta ini dibuat, dan kemudian surat atau akta yang dibuat ini akan dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka jawabannya pemateraiannya dapat dilakukan belakangan, seperti tadi yang kami jelaskan yang disebut dengan leges tadi. Sampai di sini teman-teman, saya harap video pendek atau singkat ini bermanfaat sehingga teman-teman dapat membagikan kepada teman-teman yang lain juga. Dengan begitu, teman-teman yang lain juga dapat mengambil manfaat dari video kita kali ini. Jika ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, silakan langsung saja pada kolom komentar. Dan tidak lupa, sekali lagi kami mengingatkan bagi para teman, sobat, sahabat, dan rekan dimanapun berada, klik dulu tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Dengan demikian, teman-teman sudah memastikan diri menjadi yang pertama menerima update video-video terbaru dari kami berikutnya. Sampai berjumpa lagi pada video-video tentang informasi dan hukum berikutnya. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.